Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada' wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab, kitab At-Tibyan fi tafsir ayatil ahkam minal Qur'an, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon yang pegang kitab halaman 52 masih membahas mufradat, makna kalimat per kalimat. Kita sampai ke yuzahiruna. Qad sami'allahu allazina yuzahiruna. Yuzahiruna itu apa? Az-zihar iku mustaqun wa az-zihar utawi zihar iku mustaqun den tokaken minadz-zuhri saking geger. Zihar itu asal kalimatnya, asal katanya adalah zohar alias punggung. Wahwa utawi zihar iku qaulur rajuli li zaujatihi, iku qaulur rajuli ucapane wong lanang li zaujatihi maring bojone rajul, anta alayya ka dhuhri ummi. Zihar itu ucapan seorang laki-laki terhadap istrinya yang mengucapkan anta alayya ka dhuhri ummi. Anti alayya ka zuhri ummi. Anti dik pean iku alayya mungguwe ingsun iku ka zuhri ummi koyok gegeri ibuku. Anti jadi bukan menyamakan istri seperti punggung ibu. Kita bahas kemarin punggung ibu itu ngapunten karena beliau adalah muhrim, gak mungkin untuk ditumpahi. Itu bukan menyamakan bentuknya,
tapi menyamakan statusnya, alias menyamakan istri seperti ibu yang haram untuk dinikahi. Wa maknahu utawi maknane zihar al asli kang asal iku muqabalatuz zuhri bizuhri, bandingaken geger bizuhri kelawan geger. Yuqalu dan ucapaken ngadepaken iku muqabalatuz zuhri ngedepno geger ambek geger. Yuqalu dan ucapaken zoharu fulanun fulanan men aikobala tegese ngadepno sapa fulan zohrau ing gegeri fulan bizohri kelawan gegeri fulan liyane. Maksudnya ketika zohr itu zihar, asal kalimatnya ini punggung ambek punggung-punggungan, berpunggung-punggungan, itu namanya asal katanya zihar. Sumastukmila mongko den gawe apa kalimat zihar fi tahrimiz zaujati ing dalem mengharamkan bojo bija'liha kelawan dadekaken zaujah muharramatan ingkang den haramaken kah zohri umi koyok gegere ibuke fulan, ibuke rajul. Jadi kemudian digunakan kalimat zohar itu dengan mengharamkan istri seakan-akan haram seperti punggung ibunya. Mungkaron, apa sih mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar itu apa? Al mungkar minal amri utawi mungkar minal amri saking perkara iku khilaful ma'rufi, lawan katanya kalimat ma'ruf. Wa kullu ma, maksudnya mungkar itu apa? Wa kullu ma lan saben-saben barang qabbaha kang nganggep elek apa asyar'u syariat menganggap jelek, wa harrama lan mengharamkan apa syariat, wa karroha lan getingaken alias makruhaken sapa syariat ing ma bahwa mongko utawi ma iku mungkarun mungkar. Setiap barang, setiap sesuatu, setiap perbuatan yang dianggap jelek ini tidak selalu statusnya haram. Makruh itu juga jelek, itu dianggap mungkar. Makanya pernah saya memberikan makna garis besar, mungkar itu sesuatu yang dianggap jelek, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya menurut agama Islam, tapi juga menurut agama lain. Syariat itu artinya apa? Insya Allah yang disebut mungkar itu semua orang menganggap jelek. Contoh, nyolong, maling itu orang beragama apapun pasti menganggap jelek. Bahkan orang gak belajar, gak ngerti etika, gak tahu sekolah, gak tahu mangan bangku sekolahan, semuanya paham kalau nyolong itu jelek. Bahkan mboten usah ngoten, maling lo ngerti nek iku elek. Maling yang melakukan itu ngerti kalau itu perbuatan jelek. Tandanya apa? Nak bapak ai. Ini biasa sering lah, beberapa kali ada dialog seperti itu. Sing ini ki bapak ai, awakmu ojo. Artinya perbuatan mungkar itu tidak harus ngerti agama, semuanya tahu itu mungkar. Makanya dalam ada bahas makruh itu ya sesuatu yang tidak disukai oleh umat. Kalau ini sama syariat, tapi sama semua orang ya semua, walaupun nggak sampai ke tahap haram. Contoh, ngapunten, ini contoh. Tiang
buat riak. Apunten, itu lah gak haram tuh. Tapi ketika ada orang makan di depan kita, gitu, kan gak sampai tahap haram. Tapi itu tidak etis menurut semua bangsa dan agama. Semua kalau ada lagi orang makan, pas lagi ngeriak, itu mungkin dalam babakan syariat ya terlihat dari, tapi semua orang akan menganggap itu nggak sopan. Itu contohnya, itu diantaranya mungkar. Zuron minal qawli wa zuro. Zuro itu apa? Azur utawi kalimat azur iku al-kizbu goroh wal batilu lan perkara kang batil al wadihu kang jelas. Wa minhu lan iku setengah saking makna azur bermakna al-kizbu atau al-kazbu iku syahadatuz zuri, kesaksian bohong. Tahriru raqabatin, maknane tahriru raqabatin apa? Harartuhu ay ja'altuhu hurran liwajhihi. Ketika ada orang ngomong harartuhu ay ja'altu, tegese ndadekaken sapa ingsun hu ing budak hurran ingkang merdeka liwajhillahi krana Allah Ta'ala. Warraqbah tahroqobatin warraqobah utawi raqobah fil asli ing dalem kali asale iku al-unuku gulu. Merdeka akan budak, bahasa raqobah itu makna asalnya leher. Suma utlika mongko den ucapaken apa raqobah ala zatil insani ing atase zate jumlengre menungso min babi tasmiyatul lisyai'i ngarani sesuatu bi ba'dhi kelawan sebagiane syai'. Wal murad utawi kang den karepaken biya kelawan raqobah iku al mamluku wong kang den miliki abdan iku budak au amatan utawa budak wadon. Maksudnya memerdekakan budak. Ini kalimat per kalimat, makanya agak awalnya kalimat raqobah itu leher. Kenapa leher itu dianggap manusia, terutama hubungan lambek perbudakan? Karena budak itu kalau orang zaman dulu diikat tangan sama lehernya itu diikat seperti ini, dirantai itu tanda perbudakan. Perbudakan zaman dulu biasanya dimulai dari perang. Orang yang kalah perang, maka yang laki-laki yang kalah tawanannya bisa dijadikan budak, bisa dibunuh. Kalau memang jagoan khawatir memberontak dibunuh, kalau yang bisa dimanfaatkan dijadikan budak. Islam tidak ingin menghilangkan perbudakan, maka diantara beberapa kafarat itu rata-rata memerdekakan budak. Min qabli ayyatamassa, yatamassa itu apa? Al-masu utawi kalimat mas. Masu iku maskus syai'i, nyekel suwiji bilyadi kelawan tangan. Masu itu apa? Memegang sesuatu dengan tangan. Sumastu'ira mongkono nuli den sele apa kalimat almasu lil jima'i maring jima, maring perhubungan suami istri. Ini bahasa Arab yang sangat halus. Bahasa kasale megang itu dalam bahasa Al-Qur'an itu bermakna hubungan suami istri. Li'annau krana sak temene jima iku lamsun demek wal tisokun lan nempel lan kelet. Li'anna fi krono iku ing dalem jima iltisaqul jismi, menyatunya kelete jisim dengan jisim.
Waltimas utawi makna iltimas guna ing dalam iki ayat iku kinayatun kinayah kiasan makna anil jima'i saking jima. Miskinan, miskin itu apa? Al miskinu utawi miskin iku allazi la syai'a lahu, yaiku wong la syai'a kang ora ono suwiji-wiji iku lahu kedue wong. Orang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa. Wakila lan dan ucapakan makna lain allazi la syai'a lahu yakfi ayalahu, yaitu orang allazi wong la syai'a kang ora ono iku lahu kedue allazi la syai'a kang ora ono suci-wiji lahu kedue allazi yakfi kang nyukupi apa syai'a lahu ing kehidupane. Allazi, orang miskin itu bukan nggak punya apa-apa, tetapi yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contoh, ini makanya Pak, di kampung saya sempat banyak bahas terutama menentukan status fakir miskin. Status orang itu fakir seberapa, miskin seberapa. Kalau ukuran kita mazhab Syafi'i yang lama, orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap, bahasa sekarang, punya pekerjaan tetap tapi hasilnya gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Lah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahasa tiang gen kulo nyambut gawe tapi rok-rok asem, yang tidak mencukupi, jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ada orang kerjaannya gak tetap, tapi penghasilannya mencukupi bahkan berlebihan. Maklar itu pekerjaannya nggak tetap, tapi penghasilannya kadang lebih banyak. Jadi yang ini jadi pedoman, sehingga ada orang, wong iku lho duwe sepeda motor, kadang dijadikan pedoman. Wong iku lho duwe sepeda motor, mosok dianggap miskin. Standar miskin zaman dulu, ngomonglah saya saat waktu kecil sama standar miskin zaman sekarang beda. Dulu orang punya sepeda motor tahun 80-an pasti wong soge. Itu sudah kebutuhan sekunder, gaya. Tapi sekarang sepeda motor itu sudah kebutuhan primer, penyambung kaki. Orang sudah kebutuhan primer sekarang. Nah, orang yang sudah punya sepeda motor bukan langsung dianggap dia nggak miskin, tidak begitu. Dilihat dari kebutuhan sehari-hari. Anake piro, penghasilannya piro. Bukan menggunakan data apa bro? PLS, BPS. Standar BPS itu miskin terlalu rendah. Orang gaji UMR sekarang ngomong 4,5 juta, anaknya 4, dia nggak punya rumah alias ngekos 4 juta, buat ngekos 5 juta, buat kehidupan sehari-hari, bisa jadi sudah jadi fakir, sudah berhak mendapatkan zakat. Orang penghasilan UMR nggak punya anak, bisa jadi nggak masuk fakir, sudah dianggap cukup karena kebutuhannya tercukupi, tidak masuk miskin. Nah ini kadang-kadang ada lagi batasan terakhir yang saya di Syria, seingat saya lupa siapa yang memberikan batasan. Orang yang penghasilannya miskin itu penghasilannya kurang dari 100%, misalnya
kebutuhan standar, bukan kebutuhan nganak-nganak no, kebutuhan standar. Standar itu makan orang itu kanan kiri nih standar sekarang. Makan itu ya ada nasi, ada lauk, minimal tahu tempe. Monggo dikurskan uang. Sekarang kurang lebih sekali makan itu 5.000. Itu sudah sangat minim. Masak sendiri 5.000 per orang sekali makan. Standar orang sekitar makan itu minimal 2 kali. Maka satu hari satu orang 10.000. Satu orang kebutuhan primer makannya kurang lebih 300.000. Itu nanti dihitung. Nah kalau ternyata standari orang ini kurang dari 5.000 untuk kebutuhan itu, penghasilan ini kurang dari itu, maka sudah masuk di bawah sedikit sudah masuk fakir, miskin. Tapi kalau sampai kurangnya nemen, standar orang makan nasi sama makanan bergizi itu 5.000, dia cuma bisa memenuhi kebutuhan ngepres nasi sama lauk tok yang sehingga cuma memenuhi 50% atau baju yang wis gak pantas, itu sudah bisa masuk fakir. Kalau di kampung saya, kalau di kampung saya bagiannya orang fakir sama bagiannya orang miskin itu beda. Karena kadang yang saya tahu di beberapa tempat itu diantem kromo ae, ya miskin fakir sama, padahal kebutuhan orang fakir untuk itu lebih besar. Harusnya bagiannya dia di dalam zakat juga harus lebih besar agar setara nantinya. Pun kok wa aslul miskin utawi asal kalimat miskin, maknane miskin fil lughati ing dalam bahasa iku al khadi'u wong kang tunduk. Orang miskin pada dasarnya adalah orang yang tunduk. Apanya? Orang miskin itu pasti tunduk. Oh gak duwe-duwe, dikongkon lapohe ya purun. Wal murad utawi kang den karepaken bihi kelawan miskin huna ing dalam iki ayat iku ma barang ya kang merata apa ma al faqira ing fakir wal miskin lan wong miskin. Al fakir ing wong kang fakir. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya orang miskin, fakir itu lebih-lebih. Karena wal miskin utawi wong kang miskin iku ahsanu luwe apik halan apane halan keadaane minal fakiri saking wong kang fakir. Jadi di ayat ini walaupun disebutkan miskin, fakir tidak disebutkan, maka fakir pasti melok karena fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Hududun, kalimat hudud, al-had utawi had iku al-faslu pemisah baina syai'aini ing dalam antarane dua rong suwiji-wiji. Had hudud itu dari kalimat pemisah antara dua sesuatu. Tembok itu pemisah. Li alla yakhtalita supaya ora campur apa ahaduhu masalah sijine syai'aini bil akhari kelawan liyane. Auli alla yata'ada utawa yen to ora brentek apa ahaduhu masalah sijine syai'aini al akhari ing atase liyane. Wa jamu utawi jamae had iku hududun hudud wa hududullah utawi hududnya Allah, batas-batasane Gusti Allah iku al asya'u pira-pira suci-wici allati bayyana kang nerangaken sapa Gusti Allah tahrimaha ing mengharamaken asya' wa tahlilaha lan menghalalkannya asya'. Hududnya Allah, batasannya Allah itu batas imajiner bahasa sekarang. Kalau tembok itu kan batas nyata, tapi hududullah, batasannya Gusti Allah itu batasan imajiner. Sesuatu yang dijelaskan sama Allah iki haram, iki halal.
iki kanan, iki kiri. Itu namanya batas. Orang yang ideal akan memilih batas iki wis halal, ya wis iki dilakoni. Jalur putih ini dilakoni. Biasanya lagi-lagi orang itu senengane golek perkara. Wis enak-enak urip enak, nyambut gawe jelas, mulai yang duwe bojo, duwe anak, mari ngono. Senengane golek perkara. Ono ae. Jelas-jelas. Nah itu manusia ini biasa. Padahal sudah ini batas. Ojo golek perkara, ojo minggir-minggir. Nyedeki batas. Iki batas iki ojo dicedeki. Maka berjalanlah siratal mustaqim itu berjalanlah di tengah yang lurus. Ojo merepet. Nah, semakin merepet itu semakin membahayakan. Wa amara lan merintahkan sapa Gusti Allah Allah ya ta'ata ing ento ora melanggar sapa wong syai'an ing suci-wici minha saking hudud fayatajawaza mongko melewati sapa wong ila ghairi ma maring liyane barang amaro kang merintah sapa Allah fiha ing dalem asya aunaha utawa menyegah sapa Allah anhu saking ma minha saking asya wa mana alannya gamin mukhalafatiya saking nulayani asya wa huna utawi iki qauluhu dawi Gusti Allah taala wa tilka hududullah yakni al hudud iku bayanan nerangaken sapa Gusti Allah maksiyatahu ing maksiatane bermaksiat terhadap Gusti Allah wa ta'atuhu lan taat nang Gusti Allah fa maksiyatuhu mongko maksiate bermaksiat terhadap Allah iku azziharu melakukan zihar wa ta'atuhu la utawi taat terhadap Gusti Allah iku al kafaratu kafarat. Zihar itu maksiat. Nanti ada dibahas zihar itu lebih parah dibandingkan talak. Kenapa? Talak itu halal walaupun dibenci. Sedangkan zihar itu haram. Maka gak usah berusaha ono Al-Qur'an ono hukum mosok gak dilakoni, ya enggak begitu juga. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Awalan pertama, an Aisyah radhiyallahu anha saking Siti Aisyah radhiyallahu taala. Qalat dawuh sapa Siti Aisyah. Tabaraka moho suci. Tabaraka moho suci sapa allazi zat. Wasi akang luas apa sam'uhu bahasa halus iku mboten iyo apa pen iya wis bahasa kasarane pengrungunane Gusti Allah al aswata ing pira-pira swara laqad jaat teman-teman teko sapa al mujadilatu wong wadon kang mendebat. Tabaraka itu sering diucapkan untuk sesuatu yang dikagumi, sama maha suci Allah, sama dengan subhanallah. Tetapi tabaraka itu lebih, kalau subhanallah itu subhanallah jauh sekali. Ini merasa terberkati. Jadi jika menggunakan kalimat tabaraka itu merasa dahsyat, merasa terberkati. Kayak bahasa kasarane alhamdulillah rek ono wong wadon ini lho Gusti Allah pirang. Saking pirangi Gusti Allah. Bakal lamat mongko gunemi sapa al mujadilah wong kang ngajak dialog, wong kang ngajak diskusi Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana utawi ingsun iku fi janibil baiti ing dalem sebelai omah asma'u pireng sapa ingsun kalamaha ing ucapane mujadilah khaulah. Jadi posisinya Siti Aisyah tidak hadir di tempat itu. Mungkin posisinya Siti Aisyah itu di dalam
Ini bahasa Sarjen pas Nabi mungkin sedang di Raudhah, sedang ngajar, sedang ngaji, tiba-tiba Al-Mujadilah atau Al-Khawlah binti Sa'labah ini dugi, langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi. Siti Aisyah mendengar, sepertinya tidak tahu siapa orangnya, tidak tahu siapa, tapi tahu, mendengar, tidak tahu. Wa yakhfa lan samar alayya ing atase ingsun apa ba'duha sebagiane kalam. Wahia hale utawi Mujadilah iku tastaki wadul sapa Mujadilah zaujaha ing garwane Mujadilah. Jujur sekali para sahabat itu, Siti Aisyah jujur. Inilah menyampaikan apa adanya. Saya tidak mendengarkan semuanya, saya mendengarkan sebagian. Jujur. Kasus ini Siti Aisyah menceritakan, saya tidak hadir di majelis itu, tapi saya ada di dalam. Saya mendengar ada perempuan yang curhat atas kasus suaminya, tidak menyebutkan siapa. Siti Aisyah tidak menyebutkan siapa. Wa taqulu lan ngucap sapa Mujadilah, ya Rasulullah, do Gusti Rasul, ablawus ilang wus rusak opo syababi, masa mudaku. Nabi, masa mudaku itu sudah lewat, berarti wis tuwa. Wa nasarat lan sumebar lahu mari syababi apa batni weteng ingsun. Mungkin bahasa kasarane weteng kula nggih sampun blodek, wis gendut, wis lemu nggih kula nggih sampun tuwa, nggih mboten ramping malih. Hatta iza kabura, sehingga ini ada yang memberikan makna wanasarat lan sumebar lahu maring zauji batni apa batni weteng ingsun. Ada yang memberikan makna di anu itu, memberikan makna anak-anak saya itu sudah enggak di rumah. Batni itu weteng, tapi maknanya adalah anak yang pernah saya lahirkan itu sudah di rumah mereka masing-masing Nabi, tidak di dalam rumah. Alias saya sama suami saya itu cuma hidup berdua, saya sudah tua. Hatta iza kabura, sehingga tatkalane wus tuwa apa sini umur ingsun, wang koto alan pegot sapa waladi anak ingsun, zoharodi har sapa zauj minni saking ingsun. Nabi, saya itu ya wis gak nom maneh, anak-anak kula nggih mboten gumbu lho, kok garwa kula niku lho dihar, ngoten kurang lebih. Allahumma do Gusti, ini asku, ini sak temene ingsun iku asku wadul kula ilaika maring panjenengan. Ini mungkin ya, mungkin dialog, setelah dialog tidak memberikan, Nabi tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Khawlah langsung ini do Gusti, langsung wadul curhat nang Gusti Allah. Kula wadul dumateng jenengan Gusti, anak kula nggih sampun boten sak omah, kula nggih sampun tuwa, kula wadul teng jenengan Gusti kepada Allah. Qalat dawuh sapa Siti Aisyah, fama barahat mongko ora suwe hatta nazala sehingga nurunaken sapa Jibrilu, malaikat Jibril, bihazil ayati kelawan inilah ayat. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Jadi ini sekilas yang ditangkap sama Siti Aisyah. Sanian dua, waqala lan dawuh sapa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ono sopo ar-rajulu wong lanang
Iza qala tatkala ngucap sapa rajul limraatihi maring bojone rajul fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah, anta utawi sira alayya munggo ingsun iku kazohri ummi koyok gegeri ibuku, hurrimat mongko den haramaken sapa imro'atihi alai ngatasi rajul. Fak dulu kata Abdullah ibnu Abbas, dulu zaman zahiliyah jika ada orang laki-laki suami bilang anta alayya ka zohri ummi, maka sang istri itu haram alias tidak boleh dikumpuli. Fakana mongko ono sapa awaluman kawitane wong zoharo kong dihar sapa man fil islami ing dalam Islam iku ausun aus. Nah, nanti siapa namanya iku ausun aus summa nati mongko nuli getun sapa aus wa qala lan ngucap sapa aus limroati maring garwane aus, intoliki budala sira bu ila rasulillah maring Kanjeng Rasul, fasallihi mongko takono tangleto bu hi ing Kanjeng Rasul, fa'atat mongko teko sapa imraatihi hu ing Kanjeng Rasul, fanazalat mongko turunlah apa hazil ayat. Ini versi lain walaupun orangnya sama. Abdullah bin Abbas tahu dari sudut suaminya, Siti Aisyah tahu dari sekilas, diperkuat sama salisan. Yang ketiga wa an Khawlah binti Malik bin Sa'labah, dari Khawlah binti Malik bin Sa'labah, pelaku asbabun nuzul. Qala dawu sapa Khawlah, zoharo mendihar mini saking ingsun sapa zauji bojo ingsun, sapa rupane Aus bin Ansomit bin Somit, yaitu suami saya bernama Aus bin Somit mendihar saya. Fajitu mongko sowan sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, asku wadul sapa ingsun ilahi maring Rasul, bahwa hal utawi Rasul iku yujadilu mengajak dialog, mengajak diskusi sapa Rasul ing ingsun fi ing dalem zauji. Jadi 3 versi yang diberikan. Versinya Siti Aisyah seakan-akan yang mengajak dialog adalah Khawlah, tapi Khawlah sendiri berkata enggak, saya tanya kepada Rasul, diperintahkan suaminya. Lalu akhirnya hadis itu begitu. Gak bisa memahami satu hadis cuma dari satu sisi. Maka ada hadis itu, ada hadis Sahih versi Bukhari itu cuma sepotong. Nah, asbabul wurudnya ini tidak di hadis ini, kadang dari hadis yang lain, akhirnya ketemu maknanya. Oh, dari berbagai macam versi. Ini contoh. Nabi mengajak diskusi saya. Jadi ketika saya nek ngono piye? Kan gitu toh. Ada orang langsung tanya, Ustaz, gimana hukumnya? Yo nggak boleh. Titik, tanya jawab. Tapi kalau ada diskusi, Ustaz, kalau begini gimana? Terus cerita no. Nah, kan beda. Cerita no, kasusnya seperti apa? Itu yujadiluni. Ngajak diskusi, ngajak dialog. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Rasul, ittaqillah. Wedya sira wadon Khawlah, wedya fa inau mongko sak temene fa inau mongko sak temene Aus bin Somit iku ibnu Amika misanan, ibnu Amiki misanan siro. Jadi dari dulu memang sudah biasa orang Arab itu menikahi misanan.
Ya, mungkin bahasa sekarang iki lho lapet diwadulno iki lho dulurmu dhewe. Dulurmu dhewe ojo diudal-udal po. Gak logikanya kan gini, ngapunten ya. Ini pola pikir. Wayahe sing dawuh, sing tanglet, yang tanya ini kepada Rasul harusnya suaminya. Yang mendihar itu kan Aus bin Somit. Harusnya yang tanya itu suaminya. Lah kok sing takon iku Khawlah bojone, iku kan berarti koyok-koyok, ngapunten, koyok-koyok bojone Khawlah iku wadul, koyok napa nggih? Menggunjingkan suamine. Sing duwe kasus bojone kok bojone sing jadi ojo ngono po, iku lak ya dulurmu dhewe. Mungkin pola pikirnya kayak gitu. Padahal rawuhe sowane Khawlah ke Kanjeng Nabi justru karena perintahe Aus bin Somit, karena mungkin pemalu. Khawlah rada blak-blakan, maka Khawlah lah yang disuruh bertanya. Fama barahat mongko ora suwe hatta nazala sehingga turun apa Al-Qur'an qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Al-ahkamus syar'iyyah. Al-hukmu utawi hukum al-awwal kang pertama. Halid ziharu ana ta utawi zihar iku masyru'un den syariataken katolaki koyo tolak am huwa ana ta utawi zihar iku muharramun den haramak. Zihar itu statusnya disyariatkan seperti tolak atau tidak? Karena tolak itu halal. Talak itu halal walaupun dibenci. Nah, zihar statusnya itu halal seperti talak atau haram. Karena ono apa azharu zihar fil jahiliyati ing dalem masa jahiliyah iku tolakun talak. Bal huwa balik utawi zihar iku asyaddu luweh berat, iku asyaddu anwa'it tolaki luweh berate macam-macam tolak ing dahum mungguhe jahiliyah. Dulu versi jahiliyah zihar itu talak terberat. 5 krono barang fihi kang ono ing dalem zihar min tasbih zaujati saking nyerupaaken bojo bil ummi kelawan ibu allati tahrumu kang haram sapa ibu hormatan kelawan keharaman alat ta'bidi ing atase salawase. Kenapa ini lebih berat statusnya dibandingkan talak yang biasa? Karena membandingkan istri dengan ibu yang haram selamanya. Seakan-akan bojo iku padha ambek dadi haram selamanya. Balata juzu balik ora wenang bihalin kelawan satu kondisi minal ahwali saking piro-piro kondisi. Wajah alan teko opal Islam faabtola mongko batalakan opa Islam hazal hukma ing inilah hukum. Wajah alalan dadeakan opa Islam azharo ing zihar dadeakan muharraman ingkang den haramakan muharriman qurbanil mar'ati. Ngapunten. Jadakan apa azharu zihar muharriman ingkang mengharamkan mendekati istri hatta yukaffira sehingga bayar kafarat sapa zaujuha bojone mar'ah walam yaj'alan orang dadekaken apa Islam hu ing zihar tolakon in tolak kamakan kaya oleh on sapa jahiliyah kamakan kaya oleh ono sapa ngakeh iku ya tabiru nanganggep sapa ngakeh hu ing zihar fil jahiliyati ing dalem mangsa jahiliyah. Saya tadi tuh ini kalau
Tadi yang asbabun nuzul lebih lengkapnya, tadi kok saya enggak. Asbabun nuzul yang lebih lengkapnya tadi, Khawlah. Ketika turunlah ayat sampai untuk mewajibkan kafarat, Nabi memerintahkan, wahai Khawlah, waran bojomu, merdekakno budak. Mboten nggak ada arto Nabi. Yo nek ngono puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi garwa kula niku sampun sepuh. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut qaid geblak Nabi. Ya wis, nek ngono weono kongkon berikan bilang untuk memberikan makan 60 orang miskin. Khawlah bilang, Nabi garwa kula mboten gadah napa-napa. Miskin, mungkin batin nek bahasa dulu Zainuddin, iki wong miskin kakean pola. Lha wis miskin bayang aja aneh-aneh po. Iki wis gak duwe dhuwit kakean pola. Dan dalam kasus-kasus Nabi itu dulu yang kakean pola itu ya biasanya wong miskin. Kakean pola, ya ini juga termasuk Aus bin Somit, enggak punya uang. Gak punya uang untuk memberikan makan 60 orang miskin. Terus Nabi bilang, ya wis, aku duwe sa'ir. Sa'ir itu kurang lebih 30 sok. Satu memberikan makan orang miskin, 1 orang 1 sok. Aku duwe kurma iku 30 sok. Mungkin bahasa iku lho ana kurma, ana beras 30 kilo. Segawon wis. Padahal jatahe 60. Khawlah ngerti bojone gak duwe apa-apa. Khawlah langsung 30, berarti kan kurang 30. Khawlah langsung gepon, Nabi, saya punya 30. Akhirnya ini yang perlu ditiru. Orang miskin tidak, para tokoh ketika memberikan solusi, ya dia juga bisa harus memberi. Yang pernah terjadi itu hakim memberikan, ini di Arab pernah terjadi, ada hakim memberikan putusan guru harus membayar denda kepada muridnya karena mukul atau apa. Ya karena guru tahu gurunya ini miskin, akhirnya ya uangnya sang hakim, kebetulan hakim ini mantan muridnya Pak Guru ini ketika masih kecil, sehingga ini keputusan yang salah. Artinya saya tahu yang guru ini benar, tapi ini undang-undang mengatakan begini, yang wajib bayar denda. Karena saya tahu guru saya itu nggak punya uang, ini saya urun. Ini kurang lebih gitu. Nabi urun, tak uruni ya. Khawlah sebagai istri tidak mentang-mentang. Iki tanggung jawab sing lanang, tanggung jawab sing pola itu lak bojo kula, lak bahasa kasar lak ngono. Sing pola iku bojo kula, Nabi mosok kula melok-melok, tidak. Walaupun sing pola iku garwane, Khawlah dengan kedermawanannya ya melok urun. Ini ya perlu waktu di hidup itu berumah tangga ya begitu. Tidak selalu kondisi suami itu baik-baik saja. Kadang kondisi suami itu kurang, istri lebih pas ono duit ya dibantu. Bukan mentang-mentang dulu sing iku lak tanggung jawabe anu bapak arek-arek. Ala apa aku melok-melok. Oh ya ngirim transfer nang anak sing lanang gak duwe, gak tanggung jawab bapak iya. Padahal yang istri punya uang. Ya nggak begitu juga. Ini dicontohkan sama
Rasulullah dan para sahabat? Ya enggak gitu. Walaupun itu tanggung jawab suamimu, ya perlu juga untuk memberikan sumbangan. Falau zohar mongko lamun dihar sapa rajulun lanang yuridu haling ngarepaken sapa arrajul al talaq ing talak kana mongko ana apa zihar iku ziharon zihar. Lau talaq lamun nalak sapa wong yuridu haling ngarepaken sapa wong bi kelawan tolak azhar ing zihar kana mongko ana apa tolak iku tolakon tolak. Jadi digambarkan yang dianggap misalnya ada orang ngomongi zihar kok niate talak, maka yang dihitung itu adalah zihar bukan talak. Begitu juga ada orang ngomong talak tapi yang dimaksud adalah zihar, yang dihitung adalah talak. Wal ibra utawi kang den jadikan pedoman iku bilaf di kelawan lafat la bin niati ora kelawan niat. Fala yakumu mongko ora jumenengi apa hadu masalah siji ni tolak lan zihar maqamal akhari ing panggonane liyane. Waqat ittafaqalan teman-teman sepakat sapa ulama ala hurmati ing atase keharaman zihar. Jadi zihar itu hukumnya haram. Fala yajuzu mongko ora wenang opal ikdamu mengajukan Allah ing ngate zihar. Li anna karena sak temene zihar iku kazbun atau kizbun goroh wa zurun lan goroh wa buhtanun lan goroh. Ini standar makna bohong semua. Wa huwa utawi zihar iku yakhtalifu berbeda apa zihar ani tolaki saking tolak. Fa tolaku mongko utawi talak iku masyru'un den syariataken alias halal. Talak itu halal. Wa hadza utawi zihar iku mamnuun den larang. Walau akdama lamun mengajukan sapa insanu menungso alai ngate zihar yakunu mongko ana sapa insan iku qad irtakaba temen-temen ngelakoni sapa insan muharraman ing perkara kang den haramaken wa yajib lan wajib sapa wong alaihi ngate zihar al kafarat ing kafarat. Zihar itu haram. Jadi jika ada orang melaksanakan zihar itu orang yang berbuat dosa. Bahkan ada yang mengatakan orang yang melaksanakan zihar itu dosa besar. Artinya tidak cukup dengan istighfar, dosa besar. Tetap dibahas sama Al-Quran. Sampun menawi wonten pertanyaan. Lagi-lagi ini keilmuan, karena keilmuan status diskusinya mbok menawi jenengan bertanya di luar ini boleh bebas, karena tidak terjadi di kalangan kita umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di Arab. Karena apa? Ya karena diharamkan, sudah tidak berlaku. Tidak, karena diharamkan umat Islam tidak banyak yang melakukan ini. Jika ada umat Islam melakukan ini podo ambek nantang. Maka pertanyaannya jika jenengan mau bertanya monggo bebas, tidak harus bahas masalah zihar. Monggo. Nggih. Menurut zihar tadi kemarin juga sudah diterangkan bahwasanya untuk menentukan zihar sendiri itu menyamakan kepada ibu ya, kepada ibu. Tetapi menyamakan itu kan banyak, ada sifat. Kalau kemarin kan jelas punggung ya, dengan asumsi bahwasanya punggung itu kayak sesuatu yang bisa dikumpuli kan gitu sama istri kan gitu ya. Jadi menyamakan orang tuanya, ibunya, mengundi sama istrinya. Ini yang membuat apa ya, istilahnya masih pas benar itu menyamakan itu apakah hanya sebatas punggung tadi yang asumsinya bahwasanya
punggung itu sudah mengisyaratkan bahwasanya bisa kumpul kan gitu ya. Tetapi itu kan bahasa hati ya, kalau mengasumsikan punggung itu gini bersama istri dibayangkan sama ibunya gitu, itu kan bahasa hati. Apakah enggak memang seluruh yang diucapkan menyamakan, baik itu wajahnya ataupun sifatnya, bahkan punggungnya tadi juga sama-sama nilainya zihar gitu. Sebab yang punggung tadi kan bahasa hati, tidak bisa dilihat kecuali dalam dirinya sendiri ya, membayangkan yang kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahas masalah zihar, apakah menyamakan istri dengan ibu dengan dalam bentuk selain punggung itu termasuk zihar? Kurang lebih, karena zihar menyamakan. Tidak, ini yang dimaksud adalah punggung. Dan zihar ini sudah menjadi status hukum di kalangan orang Arab waktu itu. Menyamakannya ini, zihar menyamakan ini, posisinya punggung itu bisa ditumpai alias dikumpuli. Ini sudah umum waktu itu. Jadi menyamakan istri haram dikumpuli koyo ibu. Nah, ini makna ini tidak disamakan punggungmu dek kok koyo punggung ibuku, beda lagi. Tak delok teko mburi. Nah, tak delok teko mburi, jumlengger pean iku lho dek koyo ibuku. Ya enggak juga, ini cuma menyamakan. Lazihar itu menyamakan istri sama ibu koyok status haramnya. Ini karena sudah posisi zihar era zaman zahiliyah dan era itu sudah, itu bahasanya seperti itu, menyamakan istri dengan punggung ibu, bukan menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Menyamakan istri anti alaya sampeyan dik koyok punggung ibu, duduk wajah pean dik koyok wajah ibu, bukan, atau punggungmu dik koyok punggung ibu, bukan, tapi pean podo ambek gegeri ibuku. Status pean iku podo ambek ibuku. Dalam bentuk apa? Koyok geger yang tidak boleh ditumpai. Jadi bukan menyamakan istri sama ibu. Kemarin kita bahas secara psikologi, anak laki-laki nek golek bojo iku secara psikologi golek sing rodok mirip ibuke, embo face, embo wajah, embo sikap, embo sabar, itu hampir semua laki-laki. Apalagi kalau bahas masalah ayat-ayatan, roto-roto teman kalau perhatikan, karena subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma, rata-rata karena istri itu kan min anfusikum, dari diri kamu. Istri itu dari diri kamu. Karena dari diri maka biasane mirip. Aman delok lah zaman sekarang. Lu bojo pean lu mirip ambek ibumu, ibu pean, utawa mirip ambek adik pean. Sama delok, wakeh ucapan itu. Utawa bojo pean lu koyo ibu pean pas nom-nomane. Akan ada kemiripan. Nah, kena bojo
menyamakan itu tidak masalah karena menyamakan wajah, menyamakan karakter. Yang nggak boleh itu status istri sama dengan status ibu dalam hal haram untuk dinikahi. Nah, itu dulu orang Arab menyebutnya zihar. Ya, termasuk bahasa kemarin nanti akan ada bab memanggil istri bu, jangankan bu, ibuku, itu pun nggak masalah, tidak termasuk zihar. Kan belakangan ada lagi ngetren ojo mau nggak boleh, haram, banyak itu haram hukumnya seorang suami memanggil istrinya mama. Ya, pernah dengar nggak? Kenapa itu sama dengan zihar? Tidak juga, ternyata ada. Dibahas besok insya Allah di pertemuan selanjutnya. Memanggil istri dengan ibuku, mamaku, itu tidak dianggap sebagai zihar, walaupun makruh. Monggo yang lain. Bagaimana caranya menghindari atau menggugurkan sifat baik untuk suami? Apakah harus ngomel terlebih dahulu istri atau gimana? Biar sifat baik itu terhindar gitu. Meskipun istri ini keluarnya nggak akan baik. Oke. Dayus itu bukan jayus. Dayus itu seorang laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Jika ada laki-laki gak cemburu ambek istrinya, dalam sebuah hadis laisa minni kalau nggak salah, duduk golong aku, wong lanang iku gak cemburuan ambek istrinya. Maksudnya apa? Wong lanang sepurane bojone guyon ambek wong lanang liya demek-demekan, gak ono cemburune belas. Cemburu itu hati ya. Cemburu itu urusan hati. Kok losai? Itu bukan golongan umat Islam. Cemburu itu hati, bukan mulut. Kok ono wong lanang bojone guyon memel ambek wong lanang liya gak rumangsa cemburu blas, iku duduk golonganku, kata Nabi. Kudu ono cemburu. Nah, bagaimana cemburu itu harus diungkapkan beda-beda. Ada orang itu marah. Cemburu itu pasti diungkapkan dengan marah. Ada orang itu marahnya dengan diam. Kok meneng biasa dijak ngomong semaur, mas ngene. Oh iya. Lah waktu itu menengai itu bisa jadi sudah menunjukkan kecemburuan. Ada orang itu yang cemburu, marahnya harus diungkapkan. Tapi biasanya wong lanang umumnya itu kalau marah itu diam. Tergantung ngapunten garwane sinyalnya kuat atau tidak. Istri yang sinyalnya kuat ketika suami diam marah itu pasti tahu. Tapi kalau istri yang cuek, gak tahu bojone marah, bojone metet, itu gak ngerti. Maka harus sama-sama nyambung, koneknya kuat. Apakah harus ngomel? Ya enggak harus. Suami punya cara berbeda-beda. Setiap orang beda. Karakter suaminya seperti apa, karakter istrinya seperti apa. Ada istri itu diomeli, itu tambah dawa, geger. Ada, tapi biasa ya, mohon maaf, ini ibu-ibu juga mohon maaf, biasa ya.
wong wedok iku nek lagi muring-muring lagi anu sampean rungokno dhisik sampai pegel baru diomongi. Lalu sampean pas lagi garwa jenengan lagi muring-muring sampean bales. Wah, di dunia ini manusia paling benar itu wanita. Siapakah yang paling benar? Istrimu, bukan ibumu. Ngapunten. Siapakah yang paling benar? Istrimu. Tanya lagi, siapa yang paling benar? Istrimu. Yang ketiga, istrimu. Yang keempat, istrimu lagi. Kamu itu nggak pernah benar lagi-lagi. Iya, Jackson. sorry nggak. Ini hanya intermezzo. Tapi ini sering dibahas. Artinya ketika marah, ketika ada kasus, jangan jawab, pasti salah. Sampean bener loh jadi salah. Ya, sing pengalaman. Nek lagi ada masalah dengan istri, sampean pasti salah. Wis tak esok bener. Gak bakalan bener pasti. Nah, baru karena apa? Posisi istri sedang marah. Baru ketika istri itu sudah mulai diam, baru diomongi pelan-pelan. Baru mulai sadar, nek gak, wis salah. Sepeda motoran, ras terkuat di permukaan bumi itu kan mak-mak. Numpak sepeda motor ngeriting kanan belok kiri, ngono iku diseneni kalah yoan sampean. Tambah dicelatu gante kalah. Ras terkuat di permukaan bumi. Ngapunten, ini intermezzo mawon. Ya diantaranya juga bagaimana suami untuk memelihara dayus juga menjauhkan istri dengan pekerjaan yang terlalu banyak bergaul dengan laki-laki los. Istri punya pekerjaan, ya mungkin pas lagi naik klub, kenalani naik klub, iya memisahkan langsung kan itu pasti susah. Ya bagaimana caranya agar bisa menafkahi istri keluar dari itu, diberikan pekerjaan yang lain. Kita itu punya teman yang mempunyai beberapa istri, kebetulan kenalnya dari dunia seperti itu. Ya diberikan nafkah akhirnya bisa keluar, justru bagus. Saya ada teman yang punya istri kenalnya dari dunia naik klub. Tapi alhamdulillah setahu saya akhirnya keluar. Ya itu termasuk sifat dayus, cemburu terhadap istri. Jangan sampai terlalu dekat dengan orang lain. Ketika dekat dengan orang lain, laki-laki lain, ya kita sebutkan. Ya ojo ngono po ore, ojo ngono. Lho Mas, iya. Ngerti, kekancan ngerti, tapi ya jangan begitu. Ya dengan berbagai macam lah. Bagaimana seorang suami memberikan pengertian terhadap istri dengan cara yang bijaksana. Karena tidak sama, semua orang beda. Pun, monggo. Masalah lihat. Kalau zaman dulu orang Arab menyamai ibunya, apa bisa dikatakan kalau zaman sekarang ini dalam segi ketaraduhan atau gimana? Itu bagi pertama itu. Yang kedua itu itu bagi laki-laki atau perempuan sama-sama nyamai istilahnya. Kalau orang perempuan kan taruhnya ke imamnya, kalau laki-laki kan pasti ke orang tuanya atau mertuanya. Karena seandainya si pihak laki-laki sebagai korban, orang pikirkan sekali kan banyak sekarang anak terangkat terus ketemunya sudah besar. Tapi pihak orang tua itu terlalu menuntut si anak tadi. Otomatis bagi si anak yang sebagai korban itu kan nggak terima. Saya dulu jaga
sebagai korban dulunya. Kalau sekarang saya disuruh seperti laki-lakinya tawadhu'nya kepada mertuanya atau kepada istrinya, apa itu termasuk jihad pada orang tua kandungnya. Ini bagi orang laki-laki yang korban, yang korban mulai kecil lah. Nggak, istilahnya kan banyak sekarang anak yang terlantar dikorbankan, istilahnya orang tua seperti itu. Saya ngapunten, saya belum deng. Kasus cerita aja, aku belum dong. Memang cerita ini, Yeah. kehidupan di sekitar kita kan memang dilihat kan zaman dulu kan zaman orang Arab itu kan menyamai punggungnya seorang orang tua. Apa di hari itu berlaku pada si wanita atau pada laki-laki? Kalau si wanita kan baktinya kepada imamnya atau suaminya kan pasti itu. Hanya yang dikatakan biasanya yang dibicarakan ini kan bagiannya orang laki-lakinya, ya, gitu lah. Zihar itu Ya, zihar kan bukan menyamai, ya menyamai. Apa kekerasan tradisi sekarang dalam segi ketawaduan atau di mana gitu aja. Kalau bukan kalau menyamai kan seperti itu tadi kan ya. Kalau sekarang kan segi tawadhu, istilahnya suaminya itu terlalu memuja istrinya atau gimana, termasuk kan nggak boleh kalau menurut yang tadi ya. Seandainya suaminya korban sejak kecil lah istilahnya, nggak pernah ketemu orang tua, memangnya rakyat itu pernah disia-siakan, terus masa-masa tua ketemu orang tuanya gimana? Oke, terima kasih. Zihar itu Cak Son bukan menyamai, tapi menyamakan. Menyamakan istri itu kan halal, boleh dikumpuli, boleh diambung, boleh digrepek-grepek, boleh dikumpuli. Kok dipadakno ambek ibu yang tidak boleh digrepek-grepek, gak boleh dikumpuli, iku namanya zihar. Kalau menyamakan istri dengan ibu karena istriku wayu, bijaksana, koyok ibuku, apik, sopan, itu bukan zihar. Menyamakan istri yang halal dipadakno ambek ibu sing haram. Tapi ini yang namanya zihar. Menyamakan istri dengan ibu dalam bentuk karakter. Laki-laki itu pemuja ibunya. Hampir semua laki-laki sing jadi pedoman ibuke. Nek golek bojo biasa sing dadi pedoman ibuke, embuh ayune, embuh sopane, embuh sabare, embuh lomane. Iku pasti sama, secara psikologi. Lah madakno ibu ambek bojo ambek ibu secara karakter, karena kita laki-laki itu memuja ibu, madakno bojo koyo ibu, iki selama karakter gak masalah. Karena ini sudah kodrat, sudah apa ya? Sudah psikologi, rata-rata yang dipuja ibunya. Dan zihar itu tadi, zihar itu hanya berlaku jika laki-laki mengucapkan dengan bentuk seperti itu. Jika perempuan mengucapkan, mas sampean iku koyok gegere bapakku, itu tidak berlaku. Karena menyamakan istri yang halal disamakan, ini yang penting. Istri yang halal untuk diapa-apakno, dipadakno ambek ibu yang haram dalam hubungan suami istri, bukan dalam status ibu iku hebat, bojoku hebat. Ini tidak sama
menyamakan juga tetapi tidak zihar. Zihar itu ada bahasa dzohar, geger yang mempunyai makna ngapunten dikumpuli. Ngoten. Kurang lebih ngoten ta? Saya masalah rodok kadung tadi soal yang saya pahami seperti itu. Jadi seperti itu zihar. Satu lagi, kemarin ada orang perempuan itu tanya, saya nggak punya bahan yang begitu luas. Cak, hukumnya wong wedok bayi disunat itu apa? Aku karo, aku rasa bedanya aku jauh belum bayi itu langsung disunat ya saya kataku. Namun hukum Islam yo bagaimana ya bahwa masalah itu ini tak apa nang sakit khitan dalam Islam nanti suatu saat saya buka khitan dalam Islam itu hukumnya sunnah, terutama di kalangan wanita yang secara biologis maupun tempat itu nafsu seksualnya tinggi. Kalau standar orang Indonesia, jadi khitan itu tahu saya dalam ba'an itu cuma ada bahasan itu di gak apa-apa, agak vulgar dikit ya, cuma menggores dalam tanda kutip, menggores sedikit kacang perempuan. Tujuannya adalah mengurangi daya rangsang seksual, terutama di wilayah yang panas. Kalau orang Indonesia, ini saya pernah bahas di wilayah Syria yang perempuan udaranya dingin, wilayahnya perempuan rata-rata berdarah, nggak terlalu panas, itu tidak terlalu disunahkan. Ya, boleh atau sunnah tapi nggak nemen-nemen. Tapi kalau sudah wilayahnya itu kalau ada hadisnya kok kalau nggak salah. Jadi perempuan itu justru kalau disunat di khitan itu memunculkan aura yang lebih bagus. Ada hadisnya. So, besok ingatkan saya, mudah-mudahan tak baca hadisnya. Ada khitan menyangkut perempuan, ada hadisnya. Apakah dhaif atau hasan? Ya bisa kita lihat besok. Tapi kalau khitan untuk wilayah perempuan yang panas, ini ceritanya daerah Yaman, Arab Saudi, itu sunnahnya kuat karena daya mereka itu kuat. Ini ini hanya cerita ya. Cerita ada teman mahasiswa di Yaman itu punya teman orang Cina yang nikah sama orang Arab. Setiap siang itu selalu main ke orang Indonesia. Kenapa? Dijaluk ambek bojone iku awan bengi. Tadi awan itu sengaja melarikan diri dia. Nek gak kongkon ngladeni bojone awan isuk sore bengi. Remek aku Pak jari ini. Akhirnya dia karena apa? Nafsu seksualnya tinggi. Itu orang Yaman, orang Arab Saudi. Ada juga khitan yang dalam tanda kutip diharamkan, bisa jadi sampai tahap haram, dan ini yang sering dikritisi oleh orang Barat. Saya baru tahu ketika saya sempat ngobrol sama mahasiswa Indonesia yang di Sudan. Khitan ala Sudan itu adalah, mohon maaf, alat kelamin perempuan itu dijahit sampai hanya menyisakan tempat kencing. Tujuannya dijahit dengan tujuannya adalah menjaga keperawanan. Jadi Sudan, kata teman saya sempat menggali, dan ini yang dikritisi oleh pihak Barat.
Islam itu nggak manusiawi terhadap perempuan, karena untuk menjebol keperawanan versi Sudan itu berdarah-darah. Menjebol keperawanan itu sampai 1 minggu dan berdarah karena dijahit tadi. Sehingga ya mungkin tujuannya kalau gak mungkin diperkosa, gak mungkin diperbuat semena-mena, karena buat perempuan yang masih dijahit, masih dalam tahap perawan itu sakitnya luar biasa karena dijahit tadi. Itu yang mungkin menurut bisa jadi sampai tahap haram. Seingat saya sunnah atau mustahab lah, gak sampai tahap sunnah tapi ke tahap mustahab. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya saya tak bawa hadisnya, tak bacakan hadisnya dan analisa para ahli fikih tentang hukum khitan untuk perempuan. Berarti itu masalah kesehatan beda dengan laki-laki. Oh beda. Kalau laki-laki itu banyak sekali faedahnya, kesehatan dan sebagainya. Kalau perempuan tidak, lebih ke mengendalikan libido, kurang lebih begitu. Pun ndi wong iki? Pun mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi tetap saged istiqomah, saged thalabul ilmi, angsal ridhon Gusti Allah taala, amin ya rabbal alamin. Saking kula akhir wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.